Bab 1996, Menyusup ke Rubah Tua. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, bagaimana mungkin ras jahat dari luar wilayah bergabung dengan ras kuno di bawah hidung ras kuno ini? Apakah Senior Gu Yuan dan Master Suner benar-benar ada di sini? Xiao Yan memegang token di tangannya dan berjalan menuju pintu masuk penjara kuno di alun-alun batu raksasa. Sosok klan jahat di luar wilayah tidak dapat dideteksi kecuali ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang sangat tirani. Namun, Xiao Yan juga sedikit aneh. Sekarang penjara kuno dan inti dunia kuno yang dibungkus oleh penghalang abu-abu sangat aneh. Jika itu benar-benar pekerjaan ras jahat di luar wilayah, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil dengan mudah. Penjara kuno di bawah ini pembangkit tenaga listrik yang ada di dalamnya cukup membuat orang bergerak. Tidak masalah, saya hanya bisa turun dan melihat-lihat. Entah mengapa, setiap kali Xiao Yan sangat dekat dengan pintu masuk penjara kuno, jantungnya berdetak tanpa sadar, seolah-olah ada kejahatan mengerikan di bawah yang dapat mengancam kehidupan Xiao Yan. Roh itu ada, mencicit. Xiao Yan mendatangi balok yang menonjol di tengah dua pilar batu, dan melemparkan token itu langsung ke arahnya. Untuk beberapa saat, cahaya hitam muncul. Tubuh Xiao Yan tampak bermandikan sinar hitam, dan sinar hitam itu seperti sinar hitam. Kekuatan tubuh Xiao Yan rata-rata. Dengan suara, sepertinya pemeriksaan telah selesai, Xiao Yan berubah menjadi kepulan asap hitam dan langsung terjun ke penjara kuno. Apakah ini pintu masuknya? Melihat Xiao Yan memimpin untuk memasukinya, Liu Hao juga muncul bersama. Setelah beberapa saat, dia mengikuti jejak Xiao Yan dengan kekuatan misterius yang unik bagi tahta suci dan memasukinya. Sarananya jauh lebih banyak daripada Xiao Yan. Di dunia kuno, lapisan inti abu-abu orang-orang kuno di langit sangat redup, dan katarsis bermartabat yang tak terlukiskan keluar. Bahkan di lusinan kota di bawah, meskipun suaranya penuh dengan orang, sampai batas tertentu, itu juga penuh dengan orang, agak sakit. Sabu-sabu, dengan berkah kekuatan iblis di sekujur tubuhnya, dan kekuatan Ghost Face Soul Flame, aura jahat Xiao Yan sangat nyata, dan dia perlahan berjalan menuju penjara kuno. Ternyata di bawah tanah, merasakan lapisan formasi jahat yang tebal di sekelilingnya, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Tanpa token tadi, saya khawatir gerakannya akan sangat terhambat. Bagaimanapun, ada kekuatan tolak yang sangat kuat di dalam dan luar, yang membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Berderak, dengan suara, butuh waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan akhirnya melewati dunia hitam yang dikelilingi oleh energi hitam tebal, dan tiba-tiba seolah-olah dia telah memasuki dunia baru. Siapa itu? Xiao Yan melangkahkan kaki pertama ke dalam penjara kuno, dan sebelum dia sempat bergerak, terdengar teriakan dingin. Mengikuti suara itu, terdengar gerbang batu hitam. Dua sosok di balik gerbang batu itu berjalan ke arah Xiao Yan dengan hikmat. Mereka mengenakan baju besi, dan senjata di tangan mereka bahkan lebih berkedip-kedip. Xiao Yan tidak panik, dia mendengus pelan, aura di tubuhnya persis sama dengan ki jahat yang baru saja dia kendalikan Guyang, dan bahkan nadanya pun sama. Alasannya adalah karena kekuatan jiwa tirani Xiao Yan mudah saya mempelajari beberapa hal yang halus. Ternyata itu adalah Tuan Yu. Kedua sosok itu datang satu demi satu, dan segera membungkuk kepada Xiao, suara mereka melembut. Itu bukan masalah besar, Xiao Yan berpura-pura misterius. Tuan Yu, semuanya baik-baik saja, tetapi ada terlalu banyak gerakan di bawah. Apakah Anda ingin mereka lebih tenang? Bagaimanapun, saudara-saudara kita sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Penjaga kedua bergegas datang ke sisi Xiao Yan, sebuah tatapan yang menyenangkan. Baiklah, aku akan mengingatkan mereka. Turunlah. Xiao Yan mengangguk pelan. Dele, kedua penjaga itu mendengar kata-kata itu, mata mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit berbinar. Mereka segera mengambil senjata di tangan mereka, dan pergi berpatroli di lorong lainnya. Napas mereka tampaknya berasal dari orang-orang kuno, tetapi mengapa ada jejak kejahatan di tubuh mereka? Tetapi sekarang mereka tampak seperti manusia normal, apa yang terjadi? Xiao Yan ragu-ragu setelah merasakannya. Tepat saat kedua penjaga itu pergi, melalui mereka yang berbalik, Xiao Yan perlahan melihat sebuah lubang yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang di kulit bagian belakang leher mereka. Jika wawasan dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup tajam,
situasi halus semacam ini tentu saja mustahil untuk dideteksi. Susu, aura kekuatan jahat seperti itu. Xiao Yan tidak gegabah merasakannya, tetapi hanya menggelengkan kepalanya dan berbicara. Ada sebuah lubang yang agak kecil di kulit bagian belakang leher, yang mungkin memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan ras jahat asing, tetapi Xiao Yan tidak dapat menebak hubungan yang tepat untuk sementara waktu. Lupakan saja, mari kita lihat-lihat dulu, dan ada banyak orang kuat di penjara kuno ini yang membatasi kekuatan jiwaku. Xiao Yan tidak dapat menggelengkan kepalanya, dan segera berjalan pergi. Seseorang, tolong, aku tidak bersalah, aku tidak membunuh siapapun. Petik 2 petik 2. Jeritan dan jeritan terus menyebar dari kandang di sisi lain. Memasuki penjara kuno, muncul 3 jalur. Jalur tengah secara alami digunakan untuk penggunaan mendalam, dan jalur lainnya juga digunakan untuk tujuan yang sama. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalur depan, dan dia tidak pergi jauh saat itu. Di sisi kiri dan kanannya, jalur terbuat dari bahan khusus. Gerbang besi penjara muncul, dan bahkan beberapa kekuatan yang sangat tirani disuntikkan ke gerbang besi dari bahan khusus, yang sepenuhnya menekan para tahanan ini. Tidak, orang-orang ini tidak memiliki jejak kejahatan pada diri mereka. Xiao Yan berjalan perlahan, tampaknya menghitung jumlah orang, tetapi sebenarnya, dia dengan hati-hati merasakan kekuatan di tubuh mereka. Untungnya, kedua penjaga itu hanya menyapa terlebih dahulu dan menempatkan semua penjaga di lorong tengah pergi ke sisi lorong evakuasi. Xiao Yan sangat peka terhadap aura ras jahat di luar wilayah, tetapi tidak ada jejak aura jahat dari para tahanan ini, yang membuat Xiao Yan merasa cukup serius kecurigaan. Sepertinya kamu bisa turun dan melihat-lihat. Saya harap perjalanan ini bisa berjalan lancar. Setelah penyelidikan berulang kali, Xiao Yan menemukan bahwa sebagian besar tahanan yang dipenjara di sini hanyalah orang-orang lemah, jadi dia tidak punya rencana untuk tinggal lebih lama lagi. Tuan Yu, apakah Anda sudah kembali? Tepat saat dia berjalan ke ujung lorong, seorang pendekar pedang berpakaian hitam berkata sambil tersenyum tipis, dan ada roh jahat yang mengerikan dalam tawanya. Ya, untuk mencegah identitasnya terungkap, Xiao Yan mengangguk dan berkata, Tuan Xuan sedang menunggu Anda di bawah. Silakan, pendekar pedang berpakaian hitam itu berkata, dengan pedang di tangannya di belakang punggungnya, dan dengan lembut membuat gerakan tolong ke arah lorong gelap di depannya. Saya serahkan pada Anda di sini. Ketika Xiao Yan muncul dengan suaranya, bayangan tersembunyi, seperti penguasa Phobos, perlahan melayang di sini. Jangan khawatir, Tuan Yu, semuanya aman dan tenteram di lantai 4 penjara kuno. Pendekar pedang berpakaian hitam itu berkata dengan hormat. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengikuti lorong di lantai 4 penjara kuno dan menuju ke lantai 3. Entah mengapa, setiap kali dia naik ke lantai berikutnya, kubus iblis di tubuhnya menjadi sangat gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di bawahnya. Kehidupan umum dengan suara, dia dengan mudah melewati lantai 4 dan tiba di lantai 3 penjara kuno. Aura jahat sebenarnya jauh lebih lemah daripada lantai 4. Xiao Yan melangkah keluar tepat setelah tiba di sini, dan segera melihat sekeliling dengan ringan. Melihat sekeliling, lantai 3 penjara kuno itu sangat besar. Dibandingkan dengan lantai 4, hampir 10 kali lebih besar. Ada hampir 10 lorong. Selain beberapa kandang, ada banyak rumah yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Itu cukup rapuh, tetapi sedikit dingin, tetapi suasana yang sunyi menghantui hatiku, jelas suasana di sini cukup menakutkan. Tuan Yu, Tuan Xuan sedang menunggumu di ruang belakang. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, suara beberapa penjaga muncul dan berbicara dengan lembut. Bawa aku ke sana, Xiao Yan mengangguk dan berkata. Itu saja, setelah beberapa saat, keduanya sampai di rumah batu yang gelap. Ruang batu yang dipernis gelap itu kedap udara dan sama sekali tidak dapat dilihat dari luar. Kamu turun, dia berkata dengan lembut. Xiao Yan tidak peduli dengan penjaga itu, dan langsung pergi ke rumah batu, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan penjaga di sini telah mencapai tingkat langka dari petarung abadi bintang 6, bahkan di belakang mereka, seperti ada lubang kecil, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang itu, tetapi itu tidak memengaruhi aktivitas normal mereka sedikitpun. Aku ingin melihat di mana itu. Xiao Yan berjalan menuju rumah batu hitam selangkah demi selangkah. Kamu, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah menemukan orang-orang yang keberadaannya tidak diketahui itu? Tepat setelah membuka pintu, sebuah suara malas dengan sedikit nada jahat keluar.
Aku tidak menemukannya, manusia-manusia ini terlalu licik. Setelah Xiao Yan masuk, dia mengunci pintu batu dengan cukup lancar dan menggelengkan kepalanya. Di dalam rumah batu, jelas bahwa massa udara hitam jahat melayang di sini, tetapi udara hitam itu sangat aneh melayang di atas kepala seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tidak memiliki tuan, dan dia berbicara seperti mayat. Sepertinya beberapa orang di klan kuno juga memperhatikan keberadaan kita. Namun, setelah bertahun-tahun mempersiapkan upacara agung raja, sekarang saatnya untuk memulai. Lelaki tua itu tidak setuju, mulutnya sedikit terbuka, dan suaranya penuh dengan fanatisme, dan bahkan ketika dia menyebut raja, ada rasa hormat. Rasa hormat muncul. Apakah penguasa kota lain yang sedang dikendalikan? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat wajah lelaki tua itu terpampang jelas di depannya. Gu Hao, kekuatan jangka menengah dari 8 dewa pejuang bintang. Aku sedikit penasaran, keyakinan macam apa yang bisa membuatmu masuk ke sini? Tepat ketika Xiao Yan bingung, tatapan mata lelaki tua itu berubah tajam, niat membunuh yang dingin tak terkendali, tersapu keluar. Jelas, saat Xiao Yan melangkah masuk ke dalam ruangan batu, identitasnya sudah terlihat olehnya. Kalimat ini seharusnya diucapkan olehku. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan dia tidak repot-repot memikirkan mengapa identitasnya ditemukan. Hanya ada mereka berdua di sini, dan sangat mudah untuk melakukannya. Badai macam apa yang bisa diciptakan oleh pria bau hanya dengan mengandalkan trik tingkat abadi petarung bintang 7 milikmu. Mulut lelaki tua itu penuh dengan sarkasme, cukup meremehkan. Ya, kalau begitu kamu harus membuka matamu dan melihat dengan jelas. Wilayah api akasia, Xiao Yan tidak berbicara, omong kosong dengan pria ini, situasinya persis sama dengan Gu Yang, tetapi mengendalikan aura jahat pria ini, kekuatannya mencapai tahap tengah dewa pertarungan bintang 8. Di tahap tengah 8 bintang pejuang abadi, klan jahat ekstrateritorial masih sedikit menantang bagi Xiao Yan, dan Xiao Yan harus berusaha menghindari penggunaan kartu truf sebanyak mungkin, untuk menghindari kekuatan penghancur besar yang akan membuat monster di bawah menemukan makhluk yang lebih kuat untuk menakuti ular. Ayo, Gu Hao membuka mulutnya sedikit, ki hitam langsung menembus ke dalam tubuhnya, dan ki hitam jahat yang tak berujung menutupinya, dan matanya menjadi hitam untuk sementara waktu. Boom, katanya tanpa sadar, tubuh Xiao Yan bergerak cepat, mengandalkan aura dendam atribut api yang diberkati oleh benih surgawi agung biasa, dia bersiul dan menyerangnya. Itu terlalu lemah untuk seranganmu ini. Meskipun Xiao Yan agresif, kekuatannya baru saja mencapai tahap akhir 7 bintang pejuang abadi dengan peningkatan domain api akasia, tetapi Gu Hao mendengus dingin untuk sementara waktu. 7 bintang dan 8 bintang, perbedaannya benar-benar tidak sedikit. Pada saat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selama perjalanannya ke dunia iblis, Xiao Yan masih belum menyatukan api abadi menjadi api baru dari 5 api suci. Jadi dia berurusan dengan para petarung abadi bintang 8, cukup melelahkan. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa pejuang abadi bintang 8 telah beresonansi dengan langit dan bumi, mencapai alam khusus yang sangat ilusi. Bintang 7 saja secara alami tidak ada bandingannya. Tawanan ular iblis. Dengan mendengus dingin, telapak tangan Gu Hao tiba-tiba terangkat, dan gas hitam gelap itu seperti cairan kental yang substansial, tiba-tiba membentuk ular iblis mengerikan yang ganas dan ganas di bidang merah muda ini. Ular iblis itu ditutupi dengan energi jahat dan jahat, dengan kulit dan taring gelap, memperlihatkan aura kematian yang dingin. Ki Cheng Qi, suara ular aneh muncul, dia memutar tubuhnya yang besar, dan menyerang Xiao Yan secara langsung. Untuk sementara waktu, itu juga sulit diatasi di sini. Di sisi lain, sejak Liu Hao memasuki penjara kuno, dia menggunakan senjata abadi di tahta suci, penutup abadi yang berbayang. Untuk menyembunyikan sosok dan napasnya dengan sempurna. Seluruh orang itu transparan, dan memasuki penjara kuno itu tidak seperti tempat lain. Xiao Yan sepertinya telah masuk ke sini. Tapi anehnya bagaimana bau di sini mirip dengan bau ras jahat dari luar alam. Liu Hao mengerutkan kening, menatap ruang batu di depannya, bertanya-tanya. Sebagai anak cahaya, kepekaannya terhadap aura ras jahat di luar alam bahkan lebih dari Xiao Yan. Jangan khawatir, masuklah dan lihatlah. Setelah beberapa perenungan tetapi tidak berhasil, Liu Hao diam-diam masuk ke dalamnya. Ini, alam. Liu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya ketika dia melihat keduanya bertarung dengan sengit di lapangan tepat setelah melangkah masuk.
Hehe gelombang aku tidak akan bermain denganmu lagi. Artefak abadi di tubuh Liu Hao awalnya sempurna untuk menyembunyikan aura, tetapi ketika Liu Hao melangkah ke domain api akasia milik Xiao Yan, artefak itu benar-benar rusak. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa orang ini datang ke sini, tetapi sekarang karena waktunya hampir habis, setelah meraung, dia dengan kuat mengguncang Gu Hao, lalu mengguncang tubuhnya, langsung pergi dari sini, dan berlari menuju lantai 2 penjara kuno. Binatang kecil yang licik, kemana kau lari? Gu Hao akan melepaskan orang ini, ledakan keras terdengar, dan dia langsung mengejar Xiao Yan. Hehe, jika aku bisa membantai orang-orang jahat dari luar wilayah, aku bisa kembali untuk merayakan dan membiarkan Paus memahkotaiku terlebih dahulu. Pada saat itu, dalam kapasitasku, orang suci dari suku-suku kuno tidak akan ditangkap. Pada saat ini, Liu Hao tiba-tiba memikirkannya. Menemukan cara yang lebih baik, dia menatap Gu Hao di depannya sambil tersenyum. Turun, sebuah raungan, disertai dengan aura cahaya yang terang, memenuhi seluruh ruangan batu, dan bahkan aura terang ini bercampur dengan suara bahasa Sanskerta yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kekuatan ini sama sekali bukan kekuatan biasa yang dimiliki oleh tahta suci. Sepertinya kali ini, beberapa orang menarik telah datang. Melihat aura Liu Hao yang menakutkan, Gu Hao juga melepaskan niatnya untuk mengejar Xiao Yan, memutar tubuhnya, dan berhadapan langsung dengan Liu Hao. Meskipun kekuatan Liu Hao lemah, apa yang telah dipelajarinya sangat menakutkan. Selain statusnya yang tertinggi sebagai putra cahaya, jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin jatuh ke tangannya, jangan remehkan Liu Hao ini. Langsung ke lantai 2, setelah Xiao Yan meninggalkan ruang batu, dia langsung memeriksa tempat itu dan mendapati bahwa tidak ada jejak Paman Gu Yuan dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, menaruh harapannya pada lapisan kedua terakhir penjara kuno itu. 4 lapisan penjara kuno, apalagi Xiao Yan, aku khawatir orang-orang yang lebih kuat dari Gu Qingkong dan yang lainnya tidak mengetahui rahasianya, tetapi dengan setiap lapisan yang lebih rendah, getaran di tubuh Xiao Yan semakin dalam, dan semua rahasia menunggu Xiao Yan untuk diungkapkan. Sobek, setelah beberapa menit, Xiao Yan tiba di pintu masuk di lantai 3, tetapi ragu-ragu sejenak. Karena lorong di depannya berbentuk seperti lingkaran, seperti tirai air hitam yang berdiri di tepi lantai 3 penjara kuno, dan aura jahat yang kuat samar-samar keluar darinya, menyebabkan Xiao Yan tersengat listrik, rambutnya berdiri tegak. Lupakan saja, Zaidu melirik ke belakangnya, melompat, dan jatuh ke dalamnya. Lantai kedua penjara kuno, tempat ini berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan. Tidak ada kandang besi dan gerbang besi yang terlihat di mana-mana, dan tidak ada tahanan. Hanya ada aula batu besar yang tertutup rapat. Seluruh ruang diberikan kepada Xiao, sepertinya hanya ada satu hal. Keheningan yang mematikan, sangat sunyi. Keheningan itu membuat Xiao Yan bertanya-tanya apakah tempat ini adalah lantai kedua penjara kuno. Bahkan sekilas, tidak ada seorang pun di penjara yang kosong itu, dan tidak ada seorang pun yang berpatroli di sana. Batu-batu biru tua membungkus lapisan kedua penjara kuno itu dengan sangat rapat sehingga bahkan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak dapat menembusnya sedikit pun, itu terlalu ketat. Bahkan ada gelombang rasa dingin yang tanpa sadar muncul di hati Xiao Yan, menekan Xiao Yan. Yan suci, melihat pemandangan ini, tubuh Xiao Yan bersinar dengan api batu jiwa kuning, dan sekarang aku khawatir dia hanya bisa memaksakan diri untuk menerobos. Hei, terdengar suara, dan ada tikus, kecoa, dan kelabang merangkak di celah-celah batu. Mereka semua membawa energi jahat yang tak terlukiskan di tubuh mereka, yang membuat ekspresi Xiao Yan membeku. Dengan perlindungan api suci, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya. Dia selalu waspada terhadap sekelilingnya. Dia dengan lembut mendorong pintu aula batu dan melangkah ke aula selangkah demi selangkah. Ini, saat melangkah ke aula, pemandangan yang mengejutkan terlintas di benak Xiao Yan. Di aula, ukurannya 1000 meter, dan setinggi loteng. Ada rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya dan kandang yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula, jejak darah mengalir di rantai. Teruslah melahap vitalitas mereka. Melihat ke atas, rantai hitam dan kurungan saling terkait, dan di setiap kurungan terkunci. Sosok yang sekarat. Di bagian bawah rantai, ada toples giok. Setengah dari darah telah diisi di toples giok. Jenis darah itu cukup suram dan dingin, dan bahkan jejak udara hitam bertahan, dan aura jahatnya keterlaluan. Mereka semua adalah orang yang hidup.
Melihat seperti ini, apakah itu seorang tahanan atau orang dari klan kuno? Xiao Yan melihat sekeliling, dan tidak ada penjaga di sini. Adik kecil, sepertinya dia memperhatikan sosok Xiao Yan. Di dalam kurungan besi yang paling dekat dengan kepala Xiao Yan, seorang pria parubaya yang sekarat berbicara dengan lemah, suaranya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Siapa kamu? Xiao Yan berjalan perlahan, mencoba meminta beberapa informasi yang berguna. Jangan datang ke sini. Berdiri diam dan jangan bergerak. Tepat ketika Xiao Yan hendak bergerak maju, pria parubaya itu mendengus dingin, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mencicit, begitu suara itu jatuh, di depan Xiao Yan, penghalang energi merah gelap sepenuhnya memantul kembali ke Xiao Yan. Kekuatan semacam itu tampak terlalu aneh, jadi reaksi Xiao Yan juga jelas. Puff, Xiao Yan tidak memperhatikan untuk sementara waktu, dan langsung terpental beberapa meter sebelum dia menstabilkan sosoknya. Ras jahat ekstrateritorial. Pada saat ini, Xiao Yan menatap orang-orang yang dipenjara oleh penghalang energi merah gelap di depannya. Matanya menjadi dalam, penghalang energi tingkat ini, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat menghancurkannya. Kekuatan pemain, kedipan itu juga berada di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 8 atau bahkan penyempurnaan. Adik kecil, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu bisa masuk ke sini, tetapi aku dapat merasakan bahwa kamu memiliki aura yang baik di tubuhmu. Kamu jelas bukan dari ras alien. Tolong selamatkan ras kuno kita. Suara pria parubaya itu menjadi serak. Bangun, seolah-olah kamu telah menemukan sedotan penyelamat hidup. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan segera berdiri di tepi penghalang energi dan bertanya. Klan kuno kita memiliki pengkhianat. Kita telah jatuh ke dalam rencana jahat ras asing. Pria parubaya itu meraung keras dengan ekspresi muram. Aku adalah tetua ke-9 dari klan kuno, dan ini adalah perintah dari tetua klan kuno. Melihat penampilan Xiao Yan yang diam, pria parubaya itu mengeluarkan token giok yang sangat utuh di tangannya. Itu murni dan tanpa cacat, dan sepotong giok halus diukir dengan karakter kuno yang cukup mengesankan. Yah, itu benar-benar napas orang-orang kuno. Melihat ini, Xiao Yan yakin dengan kata-kata pria parubaya itu. Hanya ada beberapa lusin orang kuat di seluruh klan kuno yang memiliki ordo tetua. Setiap token mengandung kekuatan yang sangat besar. Ini sudah menjadi hal yang terkenal di benua Douyun. Tetua ke-9, apa yang terjadi dengan klan kuno Anda? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Klan kuno saat ini tidak dapat lagi dianggap sebagai klan kuno. Lebih tepat untuk menyebutnya sebagai tempat berkembang biaknya iblis. Pria parubaya itu kehilangan suaranya, dan sedikit rasa bersalah muncul. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan mengangguk, jelas sudah menebak sesuatu. Saat itu, Patriark klan kuno membawa beberapa tetua di klan untuk pergi diam-diam. Awalnya dia ingin membasmi istana jiwa untuk menyentuh akar klan jiwa, tetapi siapa yang mengira bahwa rencana itu adalah awal dari semua kejahatan. Karena kebocoran informasi, semua pembangkit tenaga listrik kuno kita diperhitungkan olehnya, bekerja sama dengan kuil jiwa dan suku-suku jahat asing, melukai semua pembangkit tenaga listrik, dan segera menyuntikkan kekuatan jahat gelombang untuk mengendalikan pikiran mereka. Di masa depan, ketika Patriark membawa para tetua kembali, dia membawa kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki area inti klan kuno. Penghalang abu-abu adalah tempat berkembang biaknya para iblis. Dan klan kuno yang besar menyuntikkan vitalitas baru ke dalamnya, dan semuanya hanya untuk memelihara raja baru klan jahat asing. Raungan keras disertai niat membunuh yang tak berujung, memenuhi udara. Orang-orang yang ditahan di penjara kuno sekarang adalah pembangkit tenaga listrik kuno yang tidak mematuhi perintah mereka. Xiao Yan bertanya, itu benar, lebih dari 70% pembangkit tenaga listrik di seluruh klan kuno semuanya di penjara kuno. Meskipun mereka mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka, situasi mereka hampir sama dengan kita. 9 tetua berkata dengan dingin. Bagaimana dengan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan yang lainnya? Xiao Yan bertanya, mereka seharusnya berada di lantai pertama. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua ke-9 berbicara perlahan, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Kamu tidak bisa memasuki lantai pertama, karena di mana neraka Shenluo yang sebenarnya. Melihat penampilan Xiao Yan, 9 tetua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Sial, aku belum pernah ke neraka, tetapi aku telah berjalan melewati gerbang neraka berkali-kali,
jadi, kali ini tidak buruk. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Yang disebut neraka Shen Luo, anak baik, kamu punya keberanian. Mendengar nada percaya diri Xiao Yan, sudut mata tetua ke-9 sedikit terkulai, menunjukkan sedikit kelegaan. Anak ini tampaknya memiliki aura dominasi tirani di tubuhnya, yang pasti akan menjadi senjata hebat di masa depan. Ngomong-ngomong, 9 tetua, bagaimana dengan tetua tertinggi dari klan kuno Anda? Mungkinkah? Xiao Yan bertanya seolah-olah dia mengingat sesuatu. Saya tidak tahu, apakah para tetua dari makhluk tertinggi gagal melewati kesengsaraan dan memasuki reinkarnasi atau masalah lain, bahkan kami tidak tahu. Karena ketika saya mengetahui bahwa Patriark dan yang lainnya memiliki suasana yang salah, saya menggunakan metode rahasia untuk memanggil para tetua, tetapi tidak ada tanggapan. Tetua ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh. Lantai pertama penjara kuno itu dikurung oleh beberapa orang yang kuat atau sangat dihormati. Tampaknya orang-orang asing itu ingin mengendalikan mereka dan menjadikan mereka budak dan kuda untuk mereka, dan tidak sedikit penjaga yang kuat di tahap akhir Dosian Bintang 8, dan bahkan raja ras jahat dari luar wilayah yang memiliki level raksasa sungguhan dan duduk sendiri. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah serangkaian informasi yang dia ketahui, 9 tetua bertanya dengan pelan. Apakah kamu ingin aku kembali dan mengirim pasukan penyelamat? Melihat tatapan yang sangat tidak ramah dari 9 tetua itu, Xiao Yan juga menyadari sesuatu. Namun tanpa diduga, ada seorang raja dari klan jahat asing yang duduk di sini. Menurut informasi hari ini di dunia 1000 besar, level tertinggi dari ras jahat ekstrateritorial adalah level raja. Raja biasa, raja hitam, raja putih, dan raja merah. Ada 4 jenis keberadaan, tidak peduli yang mana. Ini mungkin situasi yang mematikan bagi Xiao Yan. Aku samar-samar merasakan kehadiran seberkas cahaya. Jika itu bagus, aku khawatir itu adalah seseorang dari tahta suci. Kau harus pergi dari sini dan pergi ke tahta suci. Para alien dan musuh mereka sudah mati. Aku yakin mereka akan dengan senang hati mengambil tindakan. Lagi pula, cakupan masalah ini terlalu besar, dan hanya dengan cara ini kau bisa. 9 tetua bergumam satu demi satu. Lagi pula, meskipun Xiao Yan memiliki bakat khusus untuk api suci, dia adalah dewa pejuang bintang 7 tahap akhir, terus terang saja, kekuatan ini. Benar-benar, apalagi yang kau tahu, katakan dalam satu tarikan napas, kalau tidak akan terlambat. Adapun tahta suci, aku tidak terlalu tertarik. Xiao Yan berkata dengan ringan, arti dari kata-katanya jelas. Hei, jika kau bersikeras untuk turun, berhati-hatilah. Ini adalah gulungan ruang angkasa, yang dapat membuatmu melarikan diri dalam waktu singkat. Sambil berbicara, gulungan berwarna putih perak perlahan-lahan menembus penghalang jahat dan jatuh ke tangan Xiao Yan. Serahkan saja padaku. Xiao Yan mengambilnya dan pergi dari sini perlahan, menuju ke lantai pertama. Kuharap orang ini bisa membawa keajaiban, kalau tidak, para leluhur pasti akan musnah dalam bencana ini. Suara lemah mengalir perlahan, dan jelas bahwa waktu mereka untuk orang sekuat itu hampir habis. Hei, setelah Xiao Yan keluar dari aula batu, dia sengaja memeriksa lantai 2 di sini, dan menemukan bahwa ada hal-hal mencurigakan lainnya, dan segera berjalan perlahan menuju lantai terakhir. Di ujung lantai 2, lorong menuju lantai pertama sebenarnya adalah pesona misterius. Pesona itu seperti lubang besar, tak berdasar, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar, membuat orang bergidik. Itu mengerikan. Napasnya tidak kurang dari melompat ke dalam lubang 10.000 darah. Krak, dengan suara, seberkas cahaya hitam tak terlihat tiba-tiba turun, dan aura jahat yang memenuhinya ternyata adalah getaran di tubuh Xiao Yan. Tempat pembiakan setan jahat, membudidayakan raja. Mulut Xiao Yan menunjukkan kesungguhan yang langka, menatap jurang berdarah di bawah. Saat kau menatap jurang, jurang itu juga menatapmu. Saat Xiao Yan melihat ke bawah, kalimat seperti itu tiba-tiba muncul di hatinya. Tuan penjaga api, tidak berani ragu sama sekali, tubuh Xiao Yan berubah menjadi titik hitam yang tersembunyi dalam kegelapan, dan langsung menuju lantai pertama penjara kuno. Mudah untuk menembus penghalang dan memasuki lantai pertama penjara kuno. Melihat sekeliling, sel-sel di sini sebenarnya terpisah satu sama lain, dan bahkan jejak air aneh yang sangat dingin pun menggantung di bawah kaki. Aura yang suram, aneh, dan tertekan membuat Xiao Yan sangat waspada. Tidak, mereka seharusnya lebih dalam.
Setelah sedikit induksi, Xiaoyan menemukan bahwa lantai pertama penjara kuno itu terlalu besar, dan tampaknya itu adalah ruang loteng khusus yang berputar ke bawah, dikelilingi oleh sel-sel terpisah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, itu penuh dengan kekuatan khusus yang melahap Doqi. Menurut umpan balik Seng Yan, itu seharusnya ada di sini. Xiaoyan perlahan-lahan turun di sepanjang penjara kuno yang melingkar itu. Bang bang bang. Tepat saat Xiaoyan berjalan hati-hati di tepi penjara kuno itu, di sel di sebelah Xiaoyan, suara benturan keras antara logam menarik perhatian Xiaoyan. Apa ini? Sel itu kedap udara, dan hanya ada celah tipis sekitar 1 kaki di dalamnya untuk melihat ke dalam. Xiaoyan berubah menjadi titik hitam dan mendekati sel yang mengeluarkan suara itu. Suara itu terasa familiar. Ho ho, napas Xiaoyan baru saja mencapai mulut cahaya dan dia melihat ke dalam, ketika tiba-tiba dia benar-benar malu, dengan rambut hitam menutupi separuh wajahnya, tetapi sepasang mata yang bersinar dengan cahaya redup menatap Xiao dengan ganas, radang. Sisi, setelah melihat ini, hati Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi aura samar di tubuh orang ini masih membuat Xiaoyan terus menonton. Wajah yang sangat ceroboh dan janggut di seluruh wajahnya tampaknya telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, rantai hitam yang mencolok di tubuhnya terus menelan ki pertempurannya, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan ki pertempuran apa pun. Ini, Gu Yang. Setelah beberapa saat, ketika sosok ini menyadari keberadaan Xiaoyan, gelombang tangan yang sangat busuk mengupas rambut hitamnya, dan menatap Xiaoyan sambil bergumam, dan Xiaoyan tidak tahan. Seru live. Meskipun penampilan orang ini ditutupi dan berubah, Xiaoyan masih mengenalinya sekilas. Gu Yang, penguasa kota Gu Yang. Namun, bukankah dia telah melenyapkan aura jahat yang melekat pada penjara kuno di pintu masuk penjara kuno dan membantu Gu Yang kembali normal? Sekarang ada sosok yang persis seperti Gu Yang di depannya, keterkejutan Xiaoyan tidak dapat ditambahkan. Tubuh jiwa. Tepat ketika Xiaoyan memiliki banyak pikiran dalam benaknya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Siapa kamu? Siapa kamu? Melihat ini, Gu Yang, yang terikat erat oleh rantai, berkata kepada mulut yang ringan itu dengan dingin. Suaranya agak tersentak, dan sepertinya dia tidak berbicara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari Xiaoyan, dia merasakan aura yang familiar, yang merupakan kekuatannya sendiri. Ada juga Gu Yang di dunia luar. Aku akan melenyapkan aura jahat yang melekat padanya. Bukankah dia telah kembali normal? Apa yang terjadi di sini? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Oke. Mendengar suara tenang Xiaoyan, tubuh jiwa Gu Yang bergetar karena kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengganggu Xiaoyan, dan selain lubang kecil di belakang leher semua orang, Xiaoyan menanyai Gu Yang, tubuh jiwa. Mereka menahan kita dalam tawanan. Emosi tubuh jiwa Gu Yang sangat terpengaruh, dan tubuhnya gemetar dan berkata. Tetapi bukankah Gu Yang kembali normal? Xiaoyan bertanya, hal semacam ini adalah sesuatu yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, dan dia bingung untuk sementara waktu. Tidak, kamu salah. Klan kuno hari ini telah sepenuhnya direduksi menjadi markas klan jahat asing, dan orang-orang klan kuno kita hanyalah makanan dan makanan mereka. Setelah mereka mengendalikan kita, mereka menyebarkan jiwa kita dan memenjarakan mereka di penjara kuno, menunggu hari upacara akbar terakhir. Kita semua akan diubah menjadi makanan, menunggu raja baru mereka lahir. Tubuh jiwa Gu Yang ada sedikit keputusasaan di matanya, dan dia berkata dengan lembut, jelas bahwa puluhan tahun penjara telah membuat tubuh jiwanya cukup putus asa. Lantai pertama penjara kuno semuanya seperti milikmu. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan harapan terakhir. Loteng spiral besar ini memiliki jangkauan yang sangat luas dari atas ke bawah. Jika demikian, aku khawatir makhluk bawah yang terkandung di dalamnya akan sepenuhnya menumbangkan kognisi Xiaoyan. Para alien memiliki tujuan yang sangat jelas. Setelah mereka menyerbu klan kuno kita, mereka menyegel seluruh dunia kuno, sehingga mereka dapat mengendalikan kita dengan para pejabat senior klan kuno. Di masa lalu, mereka tidak berbeda dengan manusia nyata, tetapi mereka telah sepenuhnya menjadi mereka. Dia adalah boneka, jadi dia mengeluarkan tubuh jiwa, menyegelnya di sini, dan mempersiapkan upacara besar. Semuanya hanya untuk menumbuhkan raja-raja baru. Ini adalah situasi di seluruh penjara kuno sekarang. Jika tidak ada manusia yang menyelamatkan,
klan kuno akan hancur total dalam waktu dekat. Tubuh jiwa Gu yang berkata, ketika dia mengatakan bahwa klan kuno hancur, matanya tertusuk. Ada sedikit rasa bersalah dalam dirinya. Fondasi yang dibangun oleh para leluhur klan kuno yang tak terhitung jumlahnya dengan kerja keras telah dihancurkan sepenuhnya oleh mereka. Rasa sakit yang menyayat hati membuat sudut matanya masam. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu, tetapi kita kehabisan waktu. Gu Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh Xiao Yan sendirian. Aku akan turun dan melihat-lihat. Setelah berpikir sejenak, sosok Xiao Yan menggeliat, berubah menjadi bayangan hitam dan menuju ke bawah. Setiap kali dia turun pada jarak tertentu, aura jahat yang kuat membuat Xiao Yan tanpa sadar waspada berdiri. Di bawah loteng spiral di lantai pertama penjara kuno itu terdapat area yang sama sekali baru, seolah-olah loteng di atas dan ruang yang berdiri di bawah loteng itu adalah dua ruang yang terpisah dan independen. Yang satu digunakan untuk memenjarakan tubuh jiwa, dan yang lainnya digunakan untuk mengolah yang kuat. Di ruang di bagian bawah, tempat matahari berlumuran darah, itu adalah dunia Asura yang suram dan berwarna darah. Di ruang itu, cukup datar, dan patung-patung batu iblis yang tinggi berdiri dengan megah, tetapi semuanya ternoda oleh darah merah. Bagian kastil iblis yang terus-menerus, bentuknya sangat dekat dengan kepala iblis, dan mereka berdiri dengan tenang di sini. Di api penyucian yang menyeramkan, kerangka yang tak berujung mengambang. 7 atau 8 gunung tulang layu yang besar berdiri tegak, dan sungai darah yang bergulung-gulung melewati patung, kastil, dan gunung tulang. Di tengah kastil iblis ini, golem yang agak kecil berdiri sedikit. Ia menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya secara terus-menerus, dan ada vitalitas yang samar-samar megah yang muncul. Beberapa golem di sekitar juga sedang menuju. Untuk menyembahnya, tampaknya cukup hormat untuk membungkuk. Xiao Yan berdiri diam di pintu masuk ruang neraka Shenluo ini tanpa mengambil satu langkah pun. Penindasan yang diberikan kepada Xiao Yan di sini tidak kurang dari tingkat kesempurnaan dari Dewa Pejuang Bintang 8. Selain itu, sekarang menjadi tanah iblis, begitu identitasnya terungkap, saya takut. Di neraka Shenluo di bawah, darah bersinar ke langit, kabut berwarna darah tak berujung bertahan, dan bau ikan menjijikkan. Ada anggota tubuh yang patah, organ dalam, tangan dan kaki, dan kepala di mana-mana. Adegan mengerikan semacam itu cukup untuk membuat kulit kepala yang nyata geli. Berapa banyak darah manusia dan mayat yang digunakan dalam adegan ini? Melihat ke bawah kastil iblis, di tanah iblis yang tandus dan gelap di sekelilingnya, tubuh tirani berserakan di mana-mana, dan bahkan lebih banyak lagi yang digantung di dinding di depan kastil iblis. Xiao Yan sangat tajam. Kekuatan jiwanya mencium aroma penindasan yang sangat kejam darinya, jelas karena ada kekuatan tirani di depan mayat itu, tetapi dia pasti telah menderita hukuman mati yang tak terhitung jumlahnya sebelum kematiannya, dan semua jenis kondisi tragis masih dipertahankan. Sepertinya, kita harus memberi mereka hadiah besar. Ketika Xiao Yan melihat golem kecil di kedalaman neraka Shenluo, api suci dan kekuatan iblis di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah, perasaan yang tak terlukiskan depresi melanda tubuh Xiao Yan. Kematian, kedinginan, ketakutan, dan aura yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah wajah. Tampaknya golem itu terus-menerus melahap kekuatan hidup dan bahkan jiwa orang-orang yang dipenjara dari klan kuno. Pemulihan, saya khawatir setidaknya peri pertempuran bintang 8 itu lengkap, atau bahkan reinkarnasi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, api kuning di tubuhnya, api abadi kuning pucat, dan kekuatan iblis hijau tua. Ketiga kekuatan itu muncul bersamaan, dan sebuah pikiran gila akhirnya terbentuk di hati Xiao Yan. Karena api suci dapat menyatu dan dipadatkan, maka di sini, api abadi dapat menyatu sepenuhnya, dan api baru dari perpaduan 5 api suci dapat direproduksi. Dan dengan perpaduan 5 api suci, kekuatan api baru itu pasti tidak akan lebih lemah dari api suci ke-14 atau lebih. Pada saat itu, kekuatan Xiao Yan tidak diragukan lagi akan berada pada level gelombang kekuatan iblis, kekuatan api suci. Satu kebaikan dan satu kejahatan. Suci hingga kebal terhadap semua kejahatan, itu adalah api murni paling suci dan kuno di dunia dakian. Aura jahat, kejahatan yang tak tertandingi, adalah atribut baru dunia dakian tanpa yang kuno dan yang kemudian, dan itu juga merupakan kekuatan baru. Bisakah kedua kekuatan ini mampu
Integrasi penuh juga tidak diketahui. Namun Xiao Yan tahu bahwa ia sama sekali tidak punya pilihan. Jika ia tidak menghentikan perkembangbiakan iblis di sini tepat waktu, tidak akan lama lagi seluruh benua Douyun akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, aku harus menemukan Paman Gu Yuan dan beberapa orang terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menyingkirkan ketiga kekuatan itu, dan sosok itu pergi dari sini dan berjalan menuju loteng spiral. Orang-orang ini harus diselamatkan. Ada kesempatan untuk melakukan pukulan yang menghancurkan, jika tidak begitu tembakan dilakukan, kekuatan para leluhur akan dihancurkan oleh tangan mereka sendiri, dan itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Namun, aura yang sangat sempurna yang awalnya disembunyikan Xiao Yan adalah karena kekuatan iblis dan api suci yang tiba-tiba, tetapi itu terekspos ke mata makhluk-makhluk jahat di neraka Shenluo. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang menunggu Xiao Yan. Pada saat yang sama, yang disebut Putra Cahaya juga memecahkan kejahatan dan memimpin dalam melangkah ke lantai pertama penjara kuno. Itu juga karena keberadaannya yang memberi Xiao Yan kesempatan untuk menyelamatkan para sandera.